铁叔，你来的正好，你擅长用刀，应该对你有。大头送到了秦家仓库，是龙虎师弟传出来的，就是战魂之翼的地方。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-59. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 58. Kemarin kita sudah disajikan pertarungan yang begitu seru antara Rolling menghadapi Xingnan. Bagaimana tidak, di sini Rolling memanggil roh penyihir untuk menjadikan Xingnan sebagai budaknya. Ia bahkan mengancam akan menghabisi keluarga Xin jika Xingnan tidak kunjung menyerahkan rahasia Papilion Luyuan. Akan tetapi orang-orang ini telah salah memilih lawan, sebab Xingnan dengan kekuatan roh dewa perangnya dan mudah mengatasi roh penyihir Rolling. Bahkan ia juga langsung melenyapkan semua ini dari hadapan mereka. Di sisi lain, pertarungan juga masih berlangsung antara Miao Miao menghadapi kepala keluarga Baihe. Bosan karena sudah cukup lama bermain-main, Miao Miao pun langsung saja melancarkan serang balik kepadanya, yang mana itu pun membuat kepala keluarga Baihe menjadi begitu ketakutan. Setelah semua itu, Miao Miao yang tertarik dengan senjata ini memilih untuk menyimpannya. Selain itu, sebelum keluarga Baihe pergi, Miao Miao meminta biaya ganti rugi yang akan dirinya nikmati sendiri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah semua masalah ini, kita pun dibawa masuk ke dalam kediaman keluarga Xin, yang mana orang-orang di sana begitu senang dan kedatangan Xingnan, sebab karena dirinya lah mereka semua bisa selamat. Xingnan pun terus dipanggil sebagai seorang pahlawan. Bahkan saking bersemangatnya, gadis ini sampai memeluk Xingnan karena bagaimanapun ia sangatlah merindukannya. Xingnan sudah memberitahu kalau dirinya akan kembali apapun yang terjadi. Para tetua keluarga sekali lagi berterima kasih kepada Xingnan karena telah datang untuk melindungi kota. Xingnan meminta ke tetua keempat untuk tidak berterima kasih kepadanya, karena bagaimanapun semua ini juga adalah bantuan dari teman-temannya. Di sini, Xingnan pun memberikan cairan spiritual kepada tetua keempat. Ini sangatlah bagus untuk melembutkan tubuh. Jika tetua keempat mencampurnya dan anggur, maka ini bisa memperpanjang hidupnya. Mendengar apa yang Xingnan katakan tentu membuat mereka terkejut, karena bagaimanapun cairan spiritual kuno sendiri sudah tercatat dalam buku kuno. Bisa dikatakan ini sangatlah berharga dan sangat disayangkan jika hanya dicampur dengan anggur saja. 我说过，这太珍贵了。 Tisan memberitahu ada 1353 kotak iblis yang berhasil mereka dapatkan. Sesuai permintaan Xingnan, mereka akan membagi hasil ini menjadi dua. Sebagian besar akan dikirim ke gudang keluarga Xin, sedangkan sisanya akan diantar kepada Xingnan. Berhubung pamannya ada di sini, jadi Xingnan pun memberikan teknik pedang guntur kepadanya. Dengan ini, Xingnan yakin teknik pisau terbang guntur Tisan akan meningkat. Seharusnya ini sangatlah berguna untuk Tisan. Mendapatkan teknik tersebut tentu saja membuat dia menjadi begitu senang. Bahkan baru saja membuka selembar, ia langsung yakin teknik ini luar biasa hebat. Xingnan juga memberikan buah 5 yuan kepada Zhang Kong. Ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Dan buah ini maka Zhang Kong bisa naik ke beberapa tingkat lagi. Melihat harta ini, para murid keluarga Xin juga ingin meminta harta kepada tuan mudanya. Untung saja Xingnan membawa begitu banyak hadiah, jadi dirinya pun meminta mereka untuk sabar. 铁叔，你来的正好，你擅长用刀，应该对你有。大头送到了秦家仓库，让1到3个小境界。 Malamnya, Xingnan kembali ke kediamannya, yang mana dirinya sedang melakukan penyerangan kepada 2 jiwa Raja Iblis dan juga beberapa pil. Tidak lupa roh dewa perangnya juga Xingnan keluarkan. Sesaat kemudian Xingnan pun dipenuhi oleh begitu banyak kekuatan spiritual. Ini semua tentu berasal dari 2 jiwa induk monster kalajengking. Xingnan benar-benar senang karena ini semua mengandung kekuatan yang begitu agung. Akan tetapi Xingnan mendengar sesuatu yang aneh. Ini juga direspon oleh roh dewa perangnya. Kemungkinan semua itu berasal dari arah pegunungan Longyuan.
是龙虎山脉的方向。 Pada pagi harinya, pelayan Xingnan pun datang untuk memberikan sarapan kepadanya. Tapi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, ia pun masuk ke dalam kediaman Xingnan. Di sana ia tidak menemukan siapapun selain surat yang ditinggalkan oleh Xingnan. Sepertinya dia itu telah melakukan perjalanan. Dan benar saja, kini Xingnan telah berada di sekitaran pegunungan Longhuan. Karena merasakan spirit yang begitu kuat, Xingnan pun kembali melakukan perjalanan, yang mana kita pun diperlihatkan dan desa yang begitu tua, yang seakan-akan ini sudah tidak ada penghuninya lagi. Selain itu, suasana di sini juga cukup mengerikan. Walaupun begitu, Xingnan tetap kemari. Dia meyakini kalau suara genderang yang sejak tadi dirinya dengar berasal dari dasar sumur. Tanpa pikir panjang, Xingnan pun mulai masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, dirinya pun seketika saja dibuat terkejut. Karena ini bukan sekedar sumur biasa, melainkan sebuah pintu menuju dunia asing. Hal ini mengejutkan Xingnan dan ia pun penasaran siapa yang telah melakukan tindakan sehebat ini tanpa diketahui. Selain itu di sana, Xingnan melihat beberapa menara. Sepertinya inilah tempat spirit itu membimbingnya. Xingnan pun bergegas pergi ke tempat tersebut. 地传出来的，就是战魂指引的地方。 Siapa yang menyangka kalau tempat ini ternyata cukup besar. Padahal pikiran Mimin tempat ini cukup kecil, namun dugaan kita ternyata salah. Xingnan melihat ke sana kemari sambil berhati-hati, karena bagaimanapun dirinya berada di dunia asing, jadi bisa saja ada bahaya yang menghampirinya. Namun sampai sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan. Selain itu, di hadapan Xingnan terdapat sebuah susunan formasi. Ia yang masih penasaran pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Susunan formasi tadi kemungkinan adalah sebuah portal yang membawa Xingnan masuk ke dalam ruangan tersebut. Entah apa yang ada di sini, karena bagaimanapun di sana sangatlah tua dan dipenuhi oleh bekas-bekas serangan. Xingnan pun meyakini kalau pertarungan besar baru saja terjadi. Maka karena itulah tempat ini begitu kacau. Sesaat kemudian Xingnan pun dikejutkan dan Miao Miao yang tiba-tiba saja terguling-guling dari atas sana. Miao Miao sendiri penasaran apa yang terjadi kepadanya. Bahkan Xingnan sendiri juga cukup terkejut dengan kehadirannya itu. Xingnan pun membantu Miao Miao untuk berdiri. Ia cukup senang karena Xingnan juga ada di sini. Ketika Xingnan menanyakan alasannya kemari, Miao Miao tidak menjawab apapun, karena ini bukanlah sesuatu yang bisa Xingnan pahami. Selain itu, Miao Miao penasaran bagaimana Xingnan merasakan kekuatan dirinya, sampai-sampai dia itu datang kemari. Namun Miao Miao tidak mau memikirkan hal itu lagi, dan berhubung Xingnan sudah datang kemari, maka dia itu juga ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun rahasia 9 karakter. Sebagai putri yang baik, Miao Miao akan berbelas kasihan untuk memberitahu Xingnan sedikit tentang harta karun tersebut. Xingnan merasa kebingungan karena baru kali inilah dia mendengar tentang rahasia 9 karakter, dan juga 5 elemen ajaib. Berhubung ia tidak tahu, maka Miao Miao lah yang akan menjelaskan kalau itu adalah pembagian di atas energi spiritual. Kekuatan ini di bawah ki bawaan, ki raja, dan semangat kaisar. Rumor juga mengatakan bahwa di dalam pagoda Jiu Chong Yongdu ini setiap lapisannya memiliki aura kerajaan. Untuk setiap lantai-lantainya sendiri merupakan perumpamaan dari setiap tingkat kekuatan. Baru kali inilah Xingnan mendengar semua itu. Terlebih lagi jumlah energi bawahan sudah sangatlah langka. Bagi 4 sekte besar, semuanya dianggap sebagai harta karun sekte tersebut. Namun siapa yang menduga ternyata di sini ada 9 energi kerajaan. Miao Miao membenarkan hal itu dan dirinya sudah membalikkan lapisan pertama. Tapi dia itu malah mendapatkan batu yang sudah pecah. Jadi Miao Miao berpikir kalau tingkat atas mungkin memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Xingnan penasaran apa hubungan makam 9 karakter ini dan bimbingan semangat juang. Berhubung Miao Miao sudah memberitahukan segalanya kepada Xingnan, jadi dia pun meminta Xingnan untuk ikut bersamanya menaiki menara itu. Selain itu, Xingnan juga diminta untuk menggunakan tembaganya agar batasannya bisa diketahui. Jika mereka mendapatkan harta, maka Miao Miao akan membagi hal itu kepadanya. Xingnan paham dan setuju dan syarat yang diberikan oleh Miao Miao. Mereka pun mulai melakukan perjalanan. Di sini kita pun diperlihatkan dan 7 pedang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Melihat ke-7 pedang itu, Miao Miao dan Xingnan merasa tertarik. Akan tetapi ada monster penjaga yang melindungi tempat tersebut. Alhasil Xingnan dan juga Miao Miao harus berurusan dengan monster tersebut.
Dari perkataannya, kemungkinan Miao Miao dan monster ini sudah bertarung sebelumnya. Sedangkan untuk Sinan sendiri begitu terkejut, karena Miao Miao sama sekali tidak mengatakan keberadaan dari monster di tempat ini. Bagi Miao Miao, monster itu hanyalah binatang buas saja, jadi lebih baik dia itu menyingkir. Tentu penjaga ini marah, padahal ia memiliki darah yang begitu istimewa, namun malah dipanggil sebagai binatang buas. Ia pun akan memberikan perlawanan kepadanya. Miao Miao akan melayani permintaan dari anak kucing itu. Saat juga pertarungan pun mulai terjadi. Akan tetapi lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.